Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini senang banget gue rasanya. Karena apa? Karena hari ini adalah hari perdana gue di acara podcast ini nih. Di acara podcast ngobrol asik dan santai alias ngos-ngosan. Ya, ngobrol asik ini bukan sekadar obrolan biasa ya. Karena apa? Akan dihadiri bintang tamu yang insya Allah sangat berkompeten di bidangnya. Yang nggak hanya sehari 2 hari, tapi udah bertahun-tahun menggeluti bidang itu. Ya, baiklah. Untuk di perdana ini, alhamdulillah kita telah hadir seorang narasumber. Narasumbernya itu yang ya, bisa dibilang ini teman saya sendiri sebenarnya. Ya, kita langsung sambut aja ya, nggak usah lama-lama lagi. Dia udah hadir di sebelah saya nih. Ya, kamera tolong geser ke sana. Ya, ini dia. Mungkin bisa perkenalan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toto dari Dinas Pemadam Kebakaran dan teman SMA-nya. Ya, ya. Jadi ini teman saya. Jadi teman-teman semua, hadirin semua, ini adalah teman saya Toto, teman SMA 37. Waktu kelas 1 saya sekelas sama orang ini. Dan kelas 1 waktu itu kelas 1 2 dan dia duduknya ini 2 atau 3 meja di belakang saya. Kalau nggak salah boleh kasih dulu Pak Budiono ya? Iya. Pak Budiono, guru fisika. Nah, saya pikir nih, Toto, waktu di SMA itu dia jago banget sama yang namanya gambar. Tokoh kartun karakter. Dulu dia demen banget tuh gambar namanya Dragon Ball. Si Son Goku dan turunannya Goku, Gohan, Goten. Bahkan kalau orang tahu ini fusion, ya toh. Menggabungkan tuh 2 kekuatan jadi 1 tuh anak. Nah, ini jago. Saya pikir lulus SMA dia akan melulus ke desain ya. Ya. Ternyata pas ke sini dia malah lari ke jadi pemadam kebakaran. Jadi seperti itu. Itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, baiklah hadirin sekalian, di acara podcast ini selama 15 menit ke depan insya Allah bisa, mudah-mudahan kami berharap, saya berharap bisa memberikan inspirasi dan makna di acara podcast ini ya. Tentunya di acara ngobrol asik dan santai ini bukan sembarang obrolan biasa, karena banyak bintang tamu atau narasumber yang sangat menarik sekali. Oke, Pak, gimana Pak? Bisa ini kan Pak? Udah siap belum? Ready? Oke, lanjut ya. Iya. Kalau teman-teman SMA 37 udah tahu mukanya nih, Tok, diturunin dong maskernya dong, orang nggak tahu. Nah, untuk anak-anak SMA 37, nah ini dia nih Totonya. Nah, kenal. Orang kenal. Dia maaf suaranya agak bindeng karena lagi kurang sehat, lagi flu. Ya, demi Bapak ini nih. Saya harus datang. Alhamdulillah. Ini Toto ini jujur aja orang yang pertama kali saya WA, Tok, bisa nggak jadi bintang tamu narasumber? Bisa nggak? Dia bilang, dia jawab langsung bisa. Terus saya belak-belakan sama Toto, tapi gue nggak punya duit ya buat sini. Nggak apa-apa, santai aja bro. Yang penting silaturahmi, cakep nih orang. Yang penting silaturahmi aja dulu. Gue suka. Karena apa? Itu tadi. Ini yang namanya arti pertemanan dan persahabatan yang nggak bisa dinilai oleh materi. Ini dia gue suka nih. Jadi dia datang ke sini segala macam sukarela, ingin berbagi bersama sama teman-teman semua hari ini. Karena apa? Di obrolan santai ini sekali lagi bukan sekedar obrolan biasa. Karena obrolan ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan memberikan makna buat rekan-rekan semua. Oke. Hari ini si Toto ini sudah lengkap pakai seragam warna biru, yaitu dari Dinas Pemadam Kebakaran toh ya? Iya, betul. Sekarang tugasnya di mana dinasnya? Di Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan dan kebetulan ditugaskan di daerah Pasar Minggu, Sandiara. Pasar Minggu. Iya, betul. Oke. Tok. Sesuai dengan judul kita, saya berusaha untuk sesuai dengan judul. Cuma 15 menit dijamin ngos-ngosan. Ngos-ngosan itu ngobrol asik dan santai. Cuma 15 menit. Oke, kita pakai timer kayaknya Tok. Biar takutnya kalau isi saya udah ngasih wanti-wanti. Pokoknya jangan gibah. jangan julid. Isi saya udah wanti-wanti tuh, jangan gibah, jangan julid. Pokoknya benar-benar sesuai konten. Daripada kelamaan takutnya kan. Ya, kita pasang waktunya 15 menit.
Jujur aja nih, ini masih pakai handphone. Saya belum siapin nyari apa timer atau stopwatch yang benar-benar kayak jam digital. Ya, jadi masih pakai handphone. Oke, kita hitung 15 menit sama-sama ya. Siap toh? Siap. Jangan grogi. Tak, tak. Ini jujur yang pertama yang pengen tanya ini. Asal muasal lu kenapa bisa ikut atau milih jadi damkar? Itu semua karena emang keinginan lo sendiri atau cita-cita lo atau karena sesuatu hal toh sebenarnya, karena yang gue tahu lo ini ya tadi jago gambar. Gue pikir lo masuk ke desain kayak yang teman-teman yang udah gimana toh? Itu dia. Gua diceburin sebenarnya jadi pemadam. Oh, diceburin? Betul. Jadi yang pengen tuh orang tua. Kebetulan orang tua emang pemadam. Alhamdulillah. Cuman anehnya gue tuh nggak dideketin sama pemadam dari kecil. Beda kayak gue sekarang ke anak gue tuh gue deketin dalam artian gue ajak ke kantor, gue kenalin nih mobil, gue ajak foto atau enggak gue beli baju yang berbau pemadam. Itu tuh nggak sama sekali dulu. Dulu nggak sama sekali, nggak ada tuh yang dideketin. Pada suatu ketika ada lah maksudnya orang tua keinginan buat masukin dan itu gue tolak. Terus? Itu tadi gue tolak dan gue lebih prefer ya dengan inian gue lah, passion gue di gambar. Itu dia maksudnya. Iya, gue dulu itu yang ada tuh di otak gue kuliah dan kuliah yang asik menurut gue itu adalah di IKJ. Temen gue juga ada yang jurusan IKJ. Sekarang alhamdulillah udah jadi saudara terkenal. Kebetulan sebenarnya sih lulus tes, cuman bukan di DKV-nya atau desain komunikasi visual, cuman di desain interior. Gue bingung di situ dan akhirnya gue nyari kampus lain dan ketemulah satu kampus. Cuman emang gue kayaknya nggak boleh kuliah kali ya. Gue salah ngambil waktu untuk kuliah, yaitu cuma setahun D1. Wah, ya udah. Tapi tetap lo jalanin 1 tahun itu. Gue jalanin karena kan gue nggak tahu ke depannya ada apa gimana. Pokoknya gue jalanin dulu tuh. Udah dalam perjalanannya di bulan ke-6 kalau nggak salah itu ada pemasukan pemadam. Terus? Dan bokap gue nyuruh gue masuk. Terus? Ya gimana ya, gue antara gue juga ini sih pesimis. Gue cuma setahun. Dosen gue waktu itu sampai sekarang gue inget, kalian itu cuma D1. Jangankan kalian, yang D3 aja itu masih susah. Kalau nyari kerja, kalau enggak kalian tuh kreatif. Gue di situ langsung shock dong. Wah, kepikiran di situ juga tuh masih ke ngiang-ngiang. Ya udah, gue ikut. Akhirnya manut dengan omongan orang tua ya. Ya, cuman ada cumannya nih. Gue nggak yang megah ya. Wah, ayo gue enggak. Itu tetap bokap kayak misalkan jadwal sekian tes. Iya, tapi gue minta anterin. Wah, gue manja banget. Sebenarnya bukan manja sih, karena gue gak suka. Gue tahu. Ya kayak semacam syarat ya. Kayak gini deh, bahasa enaknya. Kalau lo mau ya lo ikutin gua. Orang tuh sampai pada satu ketika waktu itu harus ada yang dilegalisir nih. Terus berpalasnya sama kuliah gua. Ya udah Pak, Bapak yang legalisir. Ternyata yang masih kuliah. Kalau mau syukur, nggak mau juga nggak apa-apa. Bokap gue mau. Jadi ya tadi demi anaknya masuk sana. Sekali lagi namanya orang tua kan. Terus ya intinya ya nanti ya belakang baru gue kasih ini. Udah tuh gue ini akhirnya bokap gue mau, dan sampai bokap gue tuh bela-belain kadang izin atasannya buat nganterin buat tes. Terus ya udah akhirnya sampai gue dikasih apa? Telur setengah mati segala buat fisik gue kuat karena gue gak ada dasar fisik kan di situ. Ya udah gue ikutin aja seininya dia sampai pada akhirnya di tes terakhir itu wah gue udah hopeless. Iya, intinya udah gue bukan hopeless juga karena kan gue nggak mau dong, ya mau kan bokap gue. Waktu itu datang gue lihat ini muka bokap gue pas pulang, biasa aja. Sampai akhirnya kok gak ngomong-ngomong, gue penasaran kepo dong. Gue tanya, belum? Jadwalnya belum, diundur. Oh ya udah. Sampai satu ketika gue lagi tugas kelompok sama teman gue, bokap gue pulang, gue dipanggil, Tok sini. Wah, lulus di mukanya udah streng duluan nih. Udah gitu kan, ya udah. Diketawa.
kamu lulus. Gue gak seneng. Bokap gue seneng, gue gak seneng. Ya sampai pada akhirnya ya gue nerima gaji, nah itu baru gue seneng. Oh iya sebenarnya. Nah, sorry. Jadi kesimpulannya gini sih sebenarnya. Apa yang diinin sama orang tua tuh sebenarnya yang terbaik buat anaknya. Betul. Jadi oke lah, mungkin buat teman-teman yang di rumah yang masih muda-muda terus mau ngapain dan belum tahu ada apa, belum tahu mau ngapain ke depan, angan-angan atau impiannya apa, terus orang tua menyarankan ya lebih baik. Tapi kalau emang udah punya tekad sini, banyak juga sih contoh yang maksudnya nggak harus kayak gitu juga, tapi harus memang punya tekad yang kuat sih kalau emang kalian tuh di luar dari inian orang tua ya. Karena orang tua pada dasarnya mau jadi apapun, kayak YouTuber pun sekarang yang udah pada sukses itu ujungnya kan duit kan, maksudnya pendapatan. Jadi ya nggak masalah juga, tapi kalau emang kalian masih blank, belum ada pikiran apa-apa untuk ke depan dan orang tua, ya monggo lah mendingin orang tua karena lebih barokah. Mantap tuh pesannya, jangan lupa awalnya karena terpaksa dan alhamdulillah sekarang udah nggak terpaksa lagi, udah legowo. Nah terus setelah lulus dari ini pusdiknya di mana? Pusdik untuk pemadam sendiri, jadi pusat pelatihannya ketika lulus tes itu ada di Ciracas. Semua di sana dari daerah tuh biasanya. Saya juga punya teman dari pemadam Pali, dia sebelumnya jadi diangkat di Komandan Regu, nggak lama dari situ dia langsung disekolahkan dan aktif di Pusdiklat Ciracas. Oh, Pusdiklat. Biasanya setelah lulus itu pelatihan itu berapa lama? Kalau dasar itu biasanya 2 minggu, tapi kalau macam-macam sih, beragam ya. Yang paling lama tuh pendidikan penyelamatan atau rescue itu sampai 1 bulan. Oh gitu. Nah biasanya tahapannya itu apa dulu toh? Kalau misalkan kita pelatihan itu apa yang tadi ada rescue, ada yang dasar, apa dulu biasa itu? Pertama itu dasar. Dasar dulu. Setelah dasar lulus, oke. Dasar 1, dasar 2. Oke. Setelah itu langsung ditaruh ke. Nah itu kalau sekarang sih udah ada idea. Kalau dulu mah acak random, jadi ada diklat buka sekolah apa ini apa. Semua wajib ikut. Kalau sekarang udah di ada kurikulum ya. Ya. Jadi itu yang diwajibkan terlebih dahulu tuh setelah 1-2 itu medical sama penyelamatan atau rescue itu tadi. Medical sama penyelamatan atau rescue itu yang paling utama. Iya. Nah terus setelah itu langsung ditempatin atau gimana? Ditaruh? Oh awalnya kalau itu langsung ditempatkan, nggak di pendidikan dulu, jadi langsung ditugaskan, nanti baru di pelatihan. Oh gitu. Nunggu giliran. Banyak, iya karena ada kuotanya, nggak mungkin. Oh iya, oke. Dahsyat banget. Nah terus nih, yang kita tahu kan pemadam kan ada yang bagian nyemprot. Nah, terus ada yang bawa mobil ambulan. Ketika pelatihannya itu emang dispesialisasikan. Oh, yang bagian nyetir siapa nih? Atau gimana tuh? Iya, di pemasukannya juga itu dispesifikkan nih, untuk pertama pasti anggota dan supir. Oh, supir. Dan supir itu harus punya SIM B1. Yang truk ya? Ya. Karena yang bule itu truknya gede-gede banget, men. Iya, benar. Buset, berapa ton itu truk itu? Iya, kan? Dia harus B1, jadi nggak mungkin SIM A biasa. Enggak. Oh gitu. Harus B1 kalau supir. Nah, terus sorry. Ini jujur aja nih, di jalanan gue paling yang gue takutin tuh, yang langsung gue minggir tuh ada 2 tuh, supir ambulans sama supir pemadam. Gue langsung minggir karena ngeri banget kan. Karena nyetirnya itu nggak pakai rem ya, gitu. Ngeri, nggak pakai rem nyetir, ngebut aja terus. Itu yang ya karena kan itu dia banyak kan quotes pemadam suka terlambat. Ya itu dia, itu kita pemadam pasti terlambat. Nggak mungkin kalau kecuali kita jin ya, nggak nyampe langsung. Kalau nggak minimal 1 jam atau setengah jam sebelum kebakaran panggil kita. Oh, nah itu kan kita yang nggak mungkin. Nah, kan? Itu dia nggak mungkin. Woi, kecuali peramal. Gue gede saudara. Makanya kan nggak mungkin kan, makanya. Apalagi ya bukan bukan ngada-ngada, tapi emang dilihat sendiri lah di jalanan sekarang. Betul. Setelah COVID. Nah, itu dia tuh yang harus dipahami ya semua. Jadi kalau kita butuh sesuatu, nggak usah jauh-jauh, kita pesan order makan aja pakai ojek online. Ada jedanya kan? Ada jedanya. Jadi 15 menit nunggu, 20 menit. Kita ke salah satu cepat saja sama, tunggu 15 menit. Nah, ini kan tahu sendiri Jakarta kondisinya kayak gimana jalanan. Ditambah lagi gangnya sempit. Mobilnya gede-gede. Nah, mobilnya gede-gede, parkir sembarangan. Wih, gila. Nah, terus satu lagi nih, suka duka ketika udah menjadi anggota, terus langsung ada tiba-tiba on duty. Telepon ada kebakaran. Nah,
Sukanya duka gimana tuh? kalau sukanya ya kalau ketika apa si korban tuh masa puas dalam artian oh ya pemadam itu bukan kayak dokter ya bisa menyembuhkan atau menghilangkan penyakit. Kita itu diadakan atau dibentuk itu untuk meminimalisirkan kerugian entah itu dari Harta benda. jiwa atau harta benda. Jadi nggak mungkin dari kerugian 100 juta terus hilang jadi nol, itu nggak mungkin. Kita bukan dokter, kita cuma bisa dari 100 juta gimana caranya jadi 50 juta atau bahkan cuma 10.000. Nah itulah tugas kita meminimalisirkan. Nah itu dia. Jadi kalau ada warga yang merasa maksudnya wah nggak jadi gede nih, terus dia oh makasih pak, itu kepuasan dan sukanya. Dukanya gimana? Dukanya nih? Oh dukanya itu balik lagi nih buat masyarakat. Jadi kalau emang mau nolong itu lebih baik mundur atau karena gini, bukan gimana ya, maksudnya saya tahu Pak, empati mereka atau bahkan si korban sendiri tuh pengen rumahnya tuh cepat ya. Betul. Tapi bukannya mereka ngebantu, malah bikin ruwet kita. Oh betul, karena ngerombol, terus petugas nggak bisa bergerak seleluasa. Jadi kita yang mau kerja tuh terhambat, nggak bisa. Nah udah gitu ditambah apabila warganya nggak kondusif, ya banyak lah yang di ini ya Jakarta tuh kadang ada yang dulu cerita senior ada yang bilang pakai celurit. Masya Allah. Terus bahkan ada yang bilang banget. Mobil pemadam kok nggak langsung padam, jangan-jangan isinya minyak tanah tuh. Astagfirullahaladzim. Daripada buat kita buang buat ngedein tuh kebakaran, bikin capek kita mas sendiri, mending kita jual. Iya. Jadi logika yang kayak gitu tuh ya ke depan harus bisa ingat sama ini. Kita ada SOP datang terus kenapa pernah lihat gak kebakaran tapi pemadamnya malah nyemprotin yang rumah nggak kebakar. Oh, biar supaya nggak terbakar kan sebelah. Ya itu SOP-nya seperti itu. Jadi itu tadi kan saya bilang pemadam itu bukan menghilangkan tapi mengurangi kerugian. Kita khawatir kan kalau kita langsung semprot ke situ, tuh api malah nyebrang satu, ini malah lagi satu. Oke. Nah, gitu. Nah, jadi terus? Iya jadi jangan berpikir, wah rumah gue kok nggak disemprot nih. Kenapa rumah tetangga gue yang kagak kebakar malah disemprot? Gimana sih pemadam? Gitu. Nah itu wawasan untuk yang nonton sekalian. Jadi wawasan buat kita semua. Saya juga baru tahu nih kalau SOP-nya mereka nyata ketika ada kebakaran di satu rumah sebelahnya dulu yang disemprot. Karena apa? Biar api nggak menyebar kemana-mana dulu. Jadi dikepung dulu dengan ya. Ketika udah datang lagi teman kita yang lain, baru ke tengah. Terus satu lagi, yang biasanya tuh di negara-negara maju mereka ada hidran, jalanan negara. Nah dari lu sendiri gimana ngelihat tata letak geografis di ibu kota ini hidran kagak ada? Ngambil sumber airnya nih, apa lu bawa langsung dari truk pemadam atau dari itu udah pasti. Itu udah pasti. Kalau air habis mungkin ya satu truk tuh habis mau manggil bantuan lagi apa gimana SOP-nya? SOP-nya tuh kalau setiap kejadian tuh langsung manggil 4 mobil. Itu belum termasuk penunjang. Penunjang tuh kayak ini juga nih. Truknya gimana? Truknya ada aja? Jadi jangan dulu kejadian di Permata Hijau sampai masuk berita mobil pemadam kebakaran tapi nggak bawa air. Ya gimana mau bawa air? Orang itu isinya mesin. Oke. Ini yang maaf kata, kadang-kadang berita tuh nyari sensasi biar banyak dilihat. Cuman nggak tahu itu nggak ditanya dulu. Nah, isinya apaan? Iya, jadi setiap mobil tuh ada spesialisasi masing-masing. Nah, kalau mobil pompa itu kita juga punya 3. Yang 2.500, 4.000 dan 10.000. Itu apa tuh? Maksud liternya? Iya, liter tangkinya tuh besaran segitu. Kenapa dari kecil sampai gede? Kecil itu dikhususkan buat daerah yang gangnya sempit-sempit. Di depan tuh. Itu biasanya canter bukan? Ya? Truk canter yang biasanya tuh enggak apa ya ini mini. Ya pokoknya mini bus kecil itu. Nah, seperti itu dia, itu tangkinya 2.500 tuh yang biasanya ditaruh di tempat-tempat yang sempit tuh itu. Baru ada medium lumayan gede tuh, apalagi yang gede namanya high pressure itu sampai 10.000. Gila gitu. Kalau yang mau gede lagi ada itu Bronto itu biasanya kursi gedung kali ya? Iya, dia karena mobil tangga. Wah gila,
nggak berasa loh. Omongannya nggak berasa, beneran. Dikit lagi habis tuh masalahnya. Belum ngos-ngosan ya? Nggak berasa, bener-bener ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Cuma di sini ngos-ngosan yang nggak bikin keringetan, tapi nambah wawasan. Benar nggak toh? Amin. Iya. Nggak berasa dikit lagi 15 menit. Beneran ya? Nggak berasa. Ada injury time nggak bisa tambahan. Nah, gimana? Mau injury time? Kameramen tak bisa injury time ya? Nggak buru-buru kan? Nggak boleh. Oke. Ini 15 menit kita stop dulu ya. Karena nggak cukup. Nggak cukup ternyata 15 menit. Nggak usah terus. Jadi, aduh. Tok. Penyebab kematian pertama pada saat kebakaran itu bukan api, Oh, apa tuh? Panik. Asap. asap. Oh. Jadi kalau bisa ya, apalagi itu rumah kita sendiri ya khususnya ya, pasti tahu dong medan walaupun segelap apapun. Oh, iya. Udah terabas aja, cari jalan keluar. Oh. Tapi jangan, karena gini, kalau kita udah mentok di kamar mandi, api akan semakin banyak dong, dan asap akan akumulatif di situ, makin tebal, terus masuk ke semua ruangan, kita nggak bisa apa-apa, udah mentok, mau ngapain kalau udah asap. Nah, baru biasanya udah kita meninggal baru kebakar. Makanya kalau kebakaran tuh orang mikirnya kebakar, enggak, sebenarnya matiin, yang bikin matiin itu dulu Asap. asap. Oh, Masya Allah. Nah, kalau emang udah ngepul asap, makanya kita kalau di latihan tuh diajarin merayap. Merayap ya. Itu merayap. Oh. Jadi asap itu nggak sampai di bawah, dia tuh ada Semeter. space. Semeter kalau kita Kurang lebih lah, minimal gini. Kita pas ngerangkak itu kita masih dapat udara segar. Oh, Bukan udara segar, berarti di bawah ya, berarti di bawah Iya. ya. Oh, oke. Ilmu ya. Jangan lupa nih ilmu ya, yang penonton ya. Saya juga baru tahu tuh. Kayak di film. Sorry, satu lagi saya potong. Kalau misalkan bisa nggak pakai anduk basah tutupin, lalu kita bisa napas, Itu nerobos. nggak apa-apa. Iya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Karena kan sebenarnya kenapa dibasahin? Supaya bisa nggak ngirup asap, nggak masuk. Kan ada selindur air bukan? Ya, betul. Ya Jadi setiap kayak anduk apa segala macam dia masih punya rongga kan. Nah, kenapa dibasahin itu buat menutup rongga itu. Ditambah lagi air itu kan dingin gitu, jadi agak segar lah. Itu Bisa? agak bisa banget malah. Oke. Kalau emang ada gitu loh. Cuma Dia kalau tadi kalau mau ke kamar mandi ya kayak gitu aja, nyeburin kain atau apa, terus buat tutup hidung gitu. bisa nggak kita, tindakan pertama tuh madamin api. Ketika api mungkin baru menjalar itu, padamin dengan pakai apa biasanya itu? Susah, udah nggak bisa ya? Kalau mau mau cepet itu ada namanya apar. Oh, apa yang merah itu tuh. itu Nah, bisa. Orang gini loh, itu kan lumayan juga ya kalau buat Harga. kayak kita lagi nggak butuh apa-apa tiba-tiba harus ngeluarin sekitar, kalau nggak salah ya 800 ribuan lah atau 600 ribu, seger lah ya. Orang Buat apa gitu? Orang Indonesia emang begitu. Padahal Benar. itu, tapi itu investasi yang Berharga. lumayan lah. Maksudnya iya, Ya sekali seumur hidup juga jarang dipakai iya sebenarnya. kalau bisa ya jangan kan. Jangan lah. Tapi kan namanya antisipasi ya. Apa Itu sih biasanya payung? modelnya apa sih? Apa tuh? Biasanya banyak kan ya, tipenya. Gua nggak bakal jelasin satu, nggak bakal cukup waktu. Iya benar-benar. Biasa yang dipakai itu yang powder. Jadi itu dia bisa buat multi purpose atau multifungsi gitu. Kalau yang ada yang pakai halon atau segala macam itu spesifik gitu. Kalau yang ini ada yang bisa buat ini, ada yang bisa nggak bisa buat ini, ada yang bisa buat ini nggak bisa ini. Nah, kalau yang powder tadi itu yang multifungsi, bisa buat minyak, bisa buat bahan kayak gini gitu. Cuman jeleknya dia tuh ninggalin bekas aja sih. Tapi Dia bisa kayak- dibersihin. Hah? Bisa dibersihin ya? Bisa kan dia kayak tepung. Oh, tepung. Oke. Jadi yang saya tangkap nih, yang saya tangkap dari bukan penanganan ya, tolong tindakan pertama jika di rumah kita kebakaran, jangan Tapi jangan panik ya intinya. Ya, intinya jangan panik. Itu pasti dimanapun juga jangan panik. Kita merayap karena di 1 meter itu ya ada oksigen di bawah tuh ternyata. Masih bisa untuk bernapas. Jadi yang kedua, kalau kita emang lagi terkepung oleh api, ya tadi kain basah, anduk atau apapun kita basahin. Cari ya mungkin kamar mandi dilap buat ini. Jadi seperti itu ya. Ya kurang lebih itu. Nah, untuk tambahannya lagi kita ngomongin gas ya. Gas ya. Kalau di berita gimana ininya? Kebocoran gas selalu guys besar kebocoran. Gas meledak ya? Enggak, kebocoran gas cuman gitu doang. Running text kalau itu. Iya, tapi kan biasanya ini gara-gara gas meledak, nih gara-gara gas meledak. Itu gimana itu? Tabung gas meledak apa? Itu nggak ada sebenarnya tabung gas meledak. Pernah lihat gak tabung gas meledak tapi Utuh kan? Ya, berarti nggak meledak dong. Iya. Jadi sebenarnya itu tuh gas bocor kayak gini nih. Di sini ada gas terus bocor. Itu numpuk, dia kan berat ya. Betul.
numpuk dan gak ada ventilasi. Ketika ada Percikan. percikan atau ya buat pemicunya itu api, itu akan jadi meledakan. Nah jadi saran gue nih, kalau bangun tidur terus tiba-tiba bau Gas. tuh jangan langsung nyalain. Refleks ya sih emang. Oh. Cuma nih dari sini belajar, jangan kayak gitu, tapi harus buka dulu pintu segala Oh, oke macam. oke. Jadi biar gas itu keluar, baru kita nyalain. Apa Ya gimana? itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke Jadi, oke. Yang penting bukan cuma dibuka aja, harus dikipas-kipas lah, biar dianya keluar gitu. Nggak kan dia nggak langsung terus keluar enggak kan, dia agak lama. Jadi Oke, siap. kita bantu untuk cepat keluarnya. Terus kata kuncinya adalah jangan mematikan apapun yang sudah menyala dan menyalakan apapun yang sedang mati. Takutnya tadi seperti saya bilang, kalau udah ngumpul terus tiba-tiba kita nggak sadar atau main handphone atau apa yang menghasilkan percikan api, itu akan jadi ledakan. Hubungan kita sendiri. So, misalkan nih ada dari kita masyarakat pengen ada nggak sih pemadam tuh penyuluhan tentang api, kita mesti kemana tuh? Ke dinas mana tuh? Nah, kalau Pengen penyuluhan, biasanya kan ada tuh sekolah-sekolah atau Kalau lembaga kalau sekolah itu bisa langsung sih datang ke pos-pos terdekat. pos terdekat aja ya? Ya, Langsung pakai langsung. proposal nggak? Iyalah pasti Pakai. ada, karena kan kita resmi. Mhm. Terus yang kedua, kalau warga itu biasanya berjenjang dari RW dulu atau RT dulu ngomong. Karena kita juga udah deket kok sama warga. Oh, alhamdulillah. Jadi gak apa lah, maksudnya ada perwakilan. Kalau ini tinggal insya Allah udah RT RW udah ada lah. Karena kita juga punya RW binaan gitu. Kayak gua ada dengan RW mana, dengan RW 1 atau RW 2 gitu. Biasanya 2 RW kita ini buat RW Iya. binaan. Oke, cakep. Jadi langsung. Programnya ya? Ya udah berjalan kok. Oh, udah berjalan. Udah. Oke. Terus dari pemadam ini sendiri itu di bawah apa naungannya tuh? Kementerian apa langsung ke pusat atau kemana itu, Kak? Kita kan dinas sendiri ya, kita berdiri sendiri. Oh, berdiri sendiri? Oh, iya. cakep. Langsung ke Kemendagri. Kemendagri? Iya, langsung. Wah, cakep banget. Berarti itu kan PNS dong? Ya, kita PNS. Wah, mantap. Gila, men. PNS, men. Cakep. Ngomong soal PNS, sekarang, udah berapa tahun loh di Damkar? Baru 19 tahun. Gila, 19 tahun. 19 tahun? Di 2004, kurang lebih 19 tahun. Gila, men. Nah, gila, istilah katanya, maaf kata, ini pekerjaan, kalau kita nggak tahu ilmunya, si Toto ini pekerjaan yang benar-benar dekat dengan bahaya. Karena apa? Api. Ya, salah sedikit kalau kita ini sendiri bisa kebakar. Ada nggak seragam yang tahan api ketika on duty? Kalau keseharian yang kita pakai itu tahan panas ya. Tahan panas ya? Yang warnanya sekarang tuh jadi coklat. Kalau dulu oranye, karena udah mau diseragam. Ada inian program dari pimpinan tuh mau diseragamkan. Jadi iya, sekarang tuh kompleks ya kerjaan pemadam. Nah, ini juga buat info ke masyarakat ya. Jadi gue masuk dulu tuh datang beres-beres segala macam pergantian antar kompi, udah ngerokok nungguin kebakaran sampai besok. Sekarang tuh udah enggak ya? Udah enggak. Sekarang tuh lebih banyak ke penyelamatan. Tiba-tiba telepon, Pak ada biawak masuk ke rumah, Pak ada ular, Pak ada ini. Jadi bukan kebakaran lagi. Udah ya makanya tuh gue sering saya sering lihat di TV dinas pemadam itu mindahin sarang tawon, musnahin sarang tawon. Sarang tawon itu sengatannya katanya berbahaya. Jadi sebenarnya itu yang wajib kita harus tangani itu yang berhubungan sama api. Bukan bahaya, lebih bahaya ada bahaya. Maksudnya gini, kalau dia tuh nggak terlalu berbahaya, bukan tugas kita gitu, kita tetap layani. Cuman yang lebih kayak tadi tuh kayak biawak segala macam itu kan mengancam nyawa kita. Nah itu lebih kita concern ke situ sebenarnya. Oke, siap. Tapi pernah dengar gak di BKT? Apa tuh? Bola voli jatuh ke BKT, manggil pemadam. Gila, itu bukan konyol banget itu sebenarnya sih. Jadi gini, gue pernah konyol. Iya. Terus ada iPod TWS tuh dari Apple kan ya, jatuh, minta juga. Terus sampai ada komen yang itu cuma tanpa ditunggu. Cuma. Oh ya, subhanallah. Tuh jadi
sampai ada warga yang ngebela kita gitu. Ngapain sih diambilin Pak? Bikin kerjaan aja tuh, biarin aja sih yang cuman berapa. Kalau nggak ada yang uang 100.000, ya udah Pak, nggak usah diambil, buat apaan sih Pak? Gimana ya? Emang bukan tupoksi kita sebenarnya itu, tapi selama kita bisa dan mampu lakukan ya kita lakukan. Bukan kita mau apa ya, kita juga ini sama yang dukung kita tadi tuh, yang berarti bukan nambah kerjaan aja sih, udah suruh yang itu tadi. Kalau bisa ya, kalau yang urgent segala macam dengan berhubungan nyawa manusia baru lo oke lah. Kalau cuma yang remeh-temeh gitu nggak usah lah Pak, harus gitu. Ada juga yang apa sih, ngedukung kita yang dari situ gitu. Tapi itu tadi, bukan kita mau show off atau gimana ya, selama kita bisa bantu dan kita bisa lakukan, kita akan lakukan. Alhamdulillah. Tapi juga jangan ngerjain, jangan berharap, maksudnya ya nggak bisa jadi kecewa ya, karena juga bukan tugas kita betul, itu betul. gitu loh. Ya jadi Ada untuk masyarakat sekitar, jadi harus tahu ya, selain tugas istilah kata dibilang ngerjain enggak sih, enggak juga hal yang remeh-temeh yang kayak tadi bola voli masuk ke kali. Ya BKT. Harusnya ikhlasin aja. Kalau saya pribadi, ikhlas sudah. Kata sih mahal. Kata sih mahal. Mahal ya? 1 juta apa? Iyalah. Lagi masalahnya ngapain emang di pinggir kali? Itu aja. Ya nggak tahu kalau. Karena mungkin nggak ada lapangan. Jadi tolong sama-sama diperhatikan tugas dan kewajiban. Emang tugasnya menolong, cuman ya tadi nggak apa-apa juga, maksudnya gini loh, panggil aja. Tapi kalau seandainya pun tidak sesuai hasilnya, ya harap maklum. Nah, gitu. Tuh. Ya, jadi jangan. Karena gini, saya juga pernah punya cerita. Jadi kan ada pemadam luar kota ya, maksudnya daerah, datang nih ke Jakarta. Dia cerita, saking orang tuh mindsetnya ke pemadam ya, lagi bukan harus, maksudnya ya apapun diterima gitu ya, laporan. Percaya nggak? Jadi di rumah tuh katanya ada hantu. Dan dia teleponnya ke pemadam. Bukan lain. Kita yang di Jakarta, jadi apa yang dilakukan? Pas datang dia ngomong gitu, apa ya? Jadi buat ingin kita juga di pemadam daerah lain ya gitu, maksudnya. Masukan. Kebetulan dia dan Muslim, dan yang datang pemadam itu Muslim. Dia ngomong, ya udah Bu, kalau gitu kita doa masing-masing ya Bu, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Di situ doa tuh mereka sekeluarga, termasuk pemadamnya. Dan delalah besoknya itu nggak digangguin lagi. Alhamdulillah. Ya nggak tahu gimana ini dia, maksudnya yang saya tahu pasti bukan karena serta merta dia doa sesuatu itu juga, nggak tahu gimana itu, mungkin Tuhan lah yang ini. Ya udah, jadi terus yang kedua dia ngeliat ada pencuri, katanya di telepon polisinya susah nggak datang, dia telepon pemadam biar ada suara sirenenya. Bener, pemadam itu datang, terus kabur palingnya. Iya. Jadi ada banyak hal cerita-cerita yang mungkin lucu, cuman aneh ya. Tadi di sini ya banyak yang ya itulah, kadang-kadang sifat manusia yang kita nggak habis pikir, yang emang bukan tupoksinya ternyata ya itu sangat membantu. Sebenarnya bukan tupoksi, cuman ternyata membantu sekali. Cuma ada setan. Cuma gini kan, kita emang dibayar dari pajak masyarakat ya. Jadi tugas kita ASN itu sebenarnya melayani. Betul, melayani. Setuju. Ya warga minta itu, ya kita layani dulu aja. Ya betul, datang dulu. Intinya puas dulu masyarakat. Ya. Karena kita udah hadir. Betul. Udah hadir, kata masalah begitu. Kita hadir dulu untuk memuaskan, untuk menenangkan. Bahkan saya pernah dengar dari ini apa ya, pecinta reptil atau apa, sebenarnya kalau selama ular itu belum masuk ke kita itu belum ada konflik. Jadi nggak usah dipanikin. Emang ya saya juga sedikit panik lah kalau emang sebagai warga biasa ngeliat ada ular yang di luar, pasti langsung bawa nyari petugas yang bisa evakuasi itu kan. Tapi kalau dari pecinta reptilnya bilang sih itu belum. Jadi kalau sampai masuk baru panggil gitu. Tapi kalau masih di sekitar, ya bukan apa-apa, karena ya itu tadi tugas pemadam kebakaran itu kompleks banyak lah. Cuman nungguin kebakaran doang. Nah, yang aneh-aneh lah ada banyak. Bahkan mau bunuh diri sekalipun kita turun juga. Biasanya kayaknya panjang banget obrolan kita kalau nggak ini ya. Masya Allah. Kembali lagi tadi ya, pemadam itu gratis. Nah, nggak diminta biaya. Terus satu lagi, ada nomor hotline nggak? Nomor hotline yang kira-kira itu langsung ke pemadam? Kalau ada sih itunya ya. Cuman kalau hotline-nya sekarang kan udah di Jakarta khususnya itu udah jadi 112. 112, oke. Jadi kalau mau ada bencana kebakaran dan sebagainya itu pakai pemadam.
Kalau medis tuh di apa ya, IG apa sih namanya, Dinkes. Terus kalau keamanan ya pas kepolisian itu udah ada di situ. Di satu semua ya. Iya betul. Alhamdulillah. Kok satu lagi mungkin ada pesan dan itu buat yang nonton, mungkin ya ada orang tua yang pengen anaknya gimana sih caranya untuk menjadi pemadam, atau motivasi lo yang bisa lo sampein, yang tadinya terpaksa lo ngejalanin ini nih di pemadam, alhamdulillah sekarang lo jadi lo cintai itu. Lo pasti sih. Kira-kira ada buat ya pesan-pesan buat yang nonton mungkin. Ya kalau dari ininya sih, ikutin orang tua, ingin yang terbaik buat anaknya ya. Jadi jangan langsung dibantah, ikutin aja dulu, kita nggak tahu kemana, tapi yang pasti apapun yang diingin sama orang tua itu adalah yang terbaik buat kita itu sih. Nah kalau mau masuk pemadam tinggal di search saja Humas Jack Fire. Humas Jack Fire. Ya, karena JAK. Iya. Humas, oke. Nanti bisa lihat di bawah ntar ya. Nanti ini soalnya diedit dulu soalnya. Humas Jack Fire, nanti tinggal lihat di bawahnya aja. Humas Jack Fire. Ya karena .co.id. Nanti jackfire.net kalau nggak salah. Oke. Kalau mau ya, jadi untuk yang nonton, kalau ada orang tua yang pengen anak jadi pemadam, ini PNS loh. Jadi berarti ikut tes dulu ya segala macam ya. Iyalah, itu pasti. Jadi humasjackfire.net. Ya, nanti ditulis lain ini ya. Siap di bawah ntar ya. Ini nggak berasa loh obrolannya yang tadi cuma 15 menit jadi setengah jam. Saya bingung editnya ntar nih. Itu tadi ya, karena pemadam nggak kayak polisi ya tiap tahun ya. Jadi dia hampir berkurang berapa, dan itu pun juga dari gubernur disahkannya. Misalkan gini, kita butuh 1.000, belum tentu dapat dikasih 1.000 juga. Gitu. Karena berkaitan yang gue tahu sih berkaitan mungkin anggaran juga kali ya. Bisa jadi. Ya itu jadi pemadam ini sifatnya tadi nggak seperti yang instansi-instansi yang lain. Setiap tahun membuka pendaftaran. Ya, berarti nunggu kosong dulu berapa? Waktu zaman saya itu sampai 2 kali. Tahun ini dan tahun berikutnya itu masih buka. Habis itu udah tutup. Nanti berapa tahun kemudian baru ada pembukaan lagi kayak gitu. Makanya rajin aja buka Humas Jack Fire. Oke, siap. Oke, Tok, thank you banget udah datang loh. Iya, sama-sama juga gue udah diundang nih. Dari gue pribadi pula. perdana nih teman saya ini gila lah. Datang sini sukarela. Dari gue pribadi Tok, ya gue cuman doa gue yang tulus buat lo nih, semoga apa yang lo cita-citakan bisa tercapai di damkar ini, karena dia sekarang udah karu ya. Alhamdulillah udah kepala regu, dari staf biasa sekarang udah kepala regu. Mantap men. Ya. Jadi ada lagi yang mau disampaikan Tok? Kayaknya itu sih cukup. Itu aja cukup ya. Pokoknya kalau ada agak dideketin mikir nggak kedengeran soalnya. Ya kalau butuh apa-apa urgent, teleponnya ke pemadam. Ke 112. Oke. 112. Oke. Baiklah, ternyata nggak berasa ya. Tadinya harusnya 15 menit. Ternyata berapa Bang Adung? 41 menit men. Dahsyat banget. Itu masih kurang lagi ya? Itu masih kurang lagi. Aduh. Ini cuma 41 menit masih kurang. Kita yang ngomong nih sebenarnya ngos-ngosan beneran ini. Dan yang nonton mudah-mudahan jangan ngos-ngosan. Mudah-mudahan ya acara ini sekali lagi bisa menambah wawasan yang nonton yang di rumah maupun dimanapun berada. Mudah-mudahan tontonan ini bisa membawa manfaat ya. Setidaknya ya tahulah. Jadi kalau ada api itu harus kayak gimana. Dan juga kalau misalkan mau ngelamar pun juga bisa langsung buka websitenya. Cuman itu tadi enggak setiap tahun buka. Oh iya, bulan-bulannya bulan apa aja kalau Anika boleh tahu? Oh itu juga itu juga random juga sih. Oh oke ya. Jadi alhamdulillah mungkin dari hari ini podcast acara ini hari ini cukup sekian dulu. Nggak terasa banget beneran, yang tadinya harus 15 menit jadi 41 menit. Mudah-mudahan nggak ngebuat boring yang nonton ya. Dan alhamdulillah banget hari ini gue seneng banget karena perdana ini kedatangan temen gue. Secara nggak langsung podcast ini mempertemukan gue dengan teman-teman lama yang udah lama nggak ketemu. Gila banget lah, belasan tahun udah lama nggak ketemu. Alhamdulillah di podcast ini dipertemukan. Ya itu reuni kecil-kecilan. Karena jujur aja untuk menghimpun orang banyak dalam satu waktu itu sulitnya bukan main. Pengorbanannya butuh waktu, tenaga, pikiran untuk ngumpulin dalam satu waktu. Karena apa? Kita udah kayak dulu lagi ya. Pulang sekolah bareng-bareng nongkrong di mana karena belum punya jadwal. Main bola, PS bareng. Oke.
Jika ada kritik dan saran atau teman-teman yang tahu Toto nih kayak gimana di tempat kerjaannya atau kenal Toto kayak gimana, follow aja IG gue ya. Ya, bisa follow di IG, atau komen di bawah ya. Ya. Jadi seperti itu. Tok, gue thank you banget ya. Ya, sip. Ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap pantengin. Insya Allah di acara podcast selanjutnya akan hadir bintang tamu atau narasumber yang insya Allah memang berkompeten di bidangnya. Sekali lagi yang memang berkompeten di bidangnya, yang bisa kita ambil atau petik ilmunya ya di kesempatan yang singkat ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.